milikilah hati yang rela untuk disakiti lagi. Be strong in the Lord. Mari kita bersaksi untuk Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskan-laskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskan-laskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Nama saya David, saya dari Solo. Saya datang Jakarta sekitar 1 tahun lebih ya. Saya pindah ke Jakarta karena banyak masalah ya. Saya banyak masalah dengan orang lain, ditipu dengan orang, ditipu dengan pelayan Tuhan, masalah dengan keluarga. Saya akhirnya jenuh, akhirnya saya putuskan untuk ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini juga dalam waktu 1 tahun itu saya juga cuma tinggal di apartemen aja, nggak kemana-mana ya kan. Saya pikir lebih enak, ternyata juga nggak enak juga ya kan. Di Jakarta ternyata banyak orang yang saya pikir egonya lebih tinggi gitu. Wah, ini saya pikir ini salah lagi, saya salah langkah kan gitu kan. Saya pindah ke Jakarta mau cari suasana baru, ternyata wah orangnya kok pada sendiri gitu kan. Saya ikut di FGD Taman Ratu, FGD di tempatnya Ray di Rafa, saya juga ikut di Pasar ya. Itu saya ikutin semua. Dan di situ saya lihat ternyata banyak orang baik ya. Gitu. Yang awalnya saya lihat, wah di dunia ini udah banyak orang baik. Saya pikir sebelumnya semua orang cuman melanggar profit baik, ada keuntungan baik. Saya pikir selama ini seperti itu. Dan ternyata oh enggak juga ya gitu loh. Ternyata banyak orang baik juga gitu loh, yang benar-benar tulus gitu lah. Di situ saya mulai kuat akhirnya kuat untuk berjuang ya, maksudnya berjuang untuk menghadapi masalah saya gitu loh. Nah, ternyata enggak, saya sekarang bisa lebih yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita gitu. Tuhan menyertai kita, tidak perlu ya ada yang perlu takutan. Itu aja sih. Ya. Bahwa yang Anda rasakan adalah damai dan sukacita. Maka hari itu adalah David Nugroho ya, bukan berubah ya. Maka Tuhan memberikan berkat David dengan anugerah kasih yang berlimpah. Maka di sini adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Maka mereka yang di luar yang belum datang pun adalah orang yang terpilih. Maka FGB Men menjadi wadah yang memang hebat. Karena apa? Setiap orang yang terjatuh, dia tidak dicemoohkan atau dihina, tetapi dia akan dibangkitkan dengan segala kasih dan kemurahan Tuhan yang ada pada FGB Men. Tuhan memberkati. Terima kasih. Thank you. Ya, selama masa pandemi COVID ini bisa dibilang cukup berat buat saya. Pada awal COVID saya selalu
hidup dalam ketakutan. Karena saya mikir, waduh, sekarang orang mau makan aja susah, apalagi saya basicnya emang jual beli mobil. Saya mikir, gimana orang mau beli mobil? Nggak mungkin lah, buat makan aja susah. Yang ada orang berlomba-lomba jualan mobil. Makanya 6 bulan pertama itu kita lihat semua harga mobil tuh jatuh aja setengah mati. Malah berdoa tiap pagi, siang, malam, selalu doa gitu. Tapi anehnya selalu tiap kali duit tinggal dikit, mobil laku. Duit tinggal dikit, mobil laku. Saya juga aneh sendiri. Sampai 2021 itu yang di luar pemikiran saya, yang nggak masuk akal itu Tuhan kasih satu keajaiban. Teman-teman dekat yang salah satunya Yunus juga yang kasih semangat terus apa segala. Terus akhirnya begitu saya percaya sama Tuhan bukan jalan lagi Pak. Saya nggak pernah mikir kalau saya punya usaha trading sekarang, saya punya perusahaan investasi. Gini, itu aja saksian dari saya. Mudah-mudahan memberkati. Bersama dengan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Ya, ini kali pertama saya sampai di tempat ini, ya, berjumpa dengan bapak-bapak semua yang luar biasa. Terima kasih buat sambutannya, terima kasih juga buat kesaksian-kesaksiannya. Perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas Gunawan, ya. Bukan nama orang Indonesia ya Bapak Ibu ya, itu nama orang Jerman. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ada teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya, nama saya diambil dari nama itu. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu. Saya melayani di sebuah gereja komunitas Bapak Ibu di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Harmoni. Saya tinggal juga di Harmoni, jadi tempat tinggal saya dengan gereja tidak jauh. Saya tinggal di apartemen Istana Harmoni. Apalagi perkenalannya, ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44 kalau bapak-bapak pengen tahu sih ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa antara orang benar dengan orang fasik itu pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Ya, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, antara orang benar dengan orang fasik itu perbedaannya terlihat dari mana sih? Ya, coba kita akan lihat dulu satu bagian dari ayat firman Tuhan dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Ya, Maliaki 3 ayat yang ke-18, Alkitab katakan begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu percaya nggak ayat ini terjadi? Saya percaya bahwa begini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa masuk neraka, saya percaya. Tapi menurut saya perbedaannya bukan terletak di sisi itunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah bertahun-tahun yang dicekokin kepada kita model-model seperti itu Bapak Ibu. Teologi kemakmuran seringkali diperhadapkan kepada kita. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang rajin datang kebaktian. Krisis juga hampir dalam kehidupannya, bisnisnya juga bisa bangkrut. Setuju nggak Bapak-bapak? Betul nggak sih? Oleh sebab itu, apa yang membedakan antara orang benar dengan orang fasik? Apa yang membedakan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Perbedaannya menurut saya itu terletak pada responnya. Ada yang hadir di tempat ini bisa mengalami masalah Bapak Ibu? Bisa mengalami masalah. Jadi kisahnya begitu luar biasa ya. Ada seorang anak muda yang luar biasa yang bernama Daud Bapak Ibu. Ya, Daud ini ya kan dipilih sama Tuhan, diurapi untuk menjadi raja Israel Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Suatu hari karena dia menghadapi Goliat, dia bisa menang lawan Goliat, maka apa yang terjadi? Dia diangkat menjadi panglima dari tentara Israel. Dan yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan kepada Daud, setiap kali dia maju berperang selalu menang. Dan setiap kali dia pulang dari medan pertempuran, wanita-wanita Israel itu punya yel-yel, yang kemudian yel-yel ini membuat Saul, raja Israel yang hari itu memerintah, menjadi iri hati. Bapak Ibu tahu, kemudian menjadi iri hati.
ya, dan iri hati yang hinggap dalam kehidupan Saul, itulah yang membuat Saul ingin menyingkirkan anak muda ini, membunuh anak muda ini, dan kemudian mengejar-ngejar anak muda ini, Bapak Ibu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud, Daud harus keluar dari Israel, dia harus menyingkir, dia harus bersembunyi dari goa ke goa, dari satu rumah ke rumah. Dan suatu hari dia sedang ngumpet, dia sedang bersembunyi di rumah seseorang yang bernama Ahimelek. Dan di rumah Ahimelek inilah kemudian dia berjumpa dengan anak muda lainnya bernama Doeg, orang Edom, Bapak Ibu. Daud berpikir begini, waktu dia melihat Doeg, kayaknya Doeg ini kok orang baik-baik, orang yang sederhana biasa aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Doeg, Doeg kemudian tanpa sepengetahuan Daud memberitahu kepada Saul kalau Daud bersembunyi di rumah Ahimelek. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau, dalam terjemahan bahasa aslinya dia pakai kata yang bertumbuh di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Pohon zaitun. Kenapa orang percaya harus seperti pohon zaitun? Seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang pernah pergi ke Israel? Boleh lambaikan tangannya. Oke. Sorry, salah nanya saya. Seberapa banyak di antara kita yang kepengen pergi ke Israel? Boleh lambaikan tangannya. Ya, terjadilah menurut iman bapak-bapak di sini. Amin ya. Ya, mereka melewati musim gugur dengan musim semi. Mereka nggak terlalu lama. Paling cuma mereka alami 1,5 bulan. Yang paling lama mereka lewati itu musim dingin dengan musim panas. Nah, kenapa Daud mengidentifikasikan dirinya seperti pohon zaitun? Kenapa orang benar harus seperti pohon zaitun? Karena pohon zaitun adalah sejenis pohon yang bisa bertumbuh di setiap musim kehidupan, Bapak-bapak. Pohon zaitun tetap bisa bertumbuh. Jadi apapun musimnya, apapun situasinya, pohon zaitun tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Masalahnya begini, Bapak-bapak, ada begitu banyak orang katanya orang benar, ada begitu banyak orang berkata katanya orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi masalahnya begini, dia nggak bisa bertumbuh di semua musim, dia hanya bisa bertumbuh di satu musim. Waktu musimnya lagi dahsyat, musimnya lagi luar biasa, musimnya lagi berbunga-bunga, usaha kita naik dahsyat, bisnis kita diberkati Tuhan, apa yang tampak mustahil tidak mustahil buat Tuhan. Waktu lagi seperti itu, datang chapter, datang regional, ibadah breakfast paling pagi. Waktu lagi diberkati Tuhan, dia bisa begitu mencintai Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu Tuhan izinkan masa-masa paceklik? Apa yang terjadi waktu Tuhan mengizinkan masa-masa penderitaan, masa-masa yang gak enak, masa-masa kekeringan? Apakah dia tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Banyak orang gak bisa, Pak. Senin Kemis dia bisa begitu mencintai Tuhan, ya kan? Menara doa yang lain 1 sip, dia 8 sip. Iya kan? Naik menara doa 8 sip, Bapak Ibu. Ya kenapa? Masih susah. Debt kolektor datang ngejar-ngejar, ya kan? Datang ke rumah makanya dia nggak ada. Dia adanya di mana? Dia ada jadi menara doa terus. Waktu masih susah, masih gembel, masih miskin, dia begitu mencintai Tuhan. Tapi begitu Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan angkat kembali bisnisnya, lupa daratan. Gak pernah nongol lagi batang hidungnya. Pernah lihat orang-orang Kristen model kayak begitu? Saul datang ke rumahnya untuk memilih salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel. Apa yang dilakukan oleh Isai? Isai paparkan semua, dia pajang semua anak-anaknya untuk dipilih Samuel untuk menjadi raja Israel. Minus Daud. Di mana Daud, Bapak Ibu? Daud ada di mana? Daud dilupakan sama bapaknya, ya kan? Daud ada di padang-padang pembalaan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, sekalipun Daud dilupakan, dia tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bayangin kalau anak muda zaman sekarang nggak disayang sama bapaknya, nggak
Kira-kira jadi apa tuh anak? Kalau nggak narkoba, geng motor masih. Halo? Daud jadi sombong? Apakah Daud kemudian nggak bisa naik motor lagi? Kalau hari itu ada motor, Pak. Banyak orang hari ini, Pak, kalau lagi di puncak karir, berkat lagi banyak-banyaknya, kantong masih tebal, udah nggak bisa naik motor lagi, Pak. Kenapa? Karena helm nggak ada yang muat. Karena kepalanya mengalami pembesaran, Pak. Besar kepala. Ya begitu, Pak. Beda dengan Daud. Daud katakan begini, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Halo? Zaitun dan pohon apa? Iya. Jangan jadi pohon apel ya Pak ya. Cuman bisa bertumbuhnya di tempat-tempat tertentu dan di satu musim dong. Oke? Saya mau kasih tahu, kalau dalam hidup ini kita mengira semua orang bisa menyenangkan hidup kita. Saya mau kasih tahu, bapak-bapak bodoh banget. Bodoh sekali. Halo? Saya mau nanya, Tuhan itu sabar nggak? Tuhan itu sabar nggak? Saya mau nanya, Tuhan mau nggak bapak-bapak di sini jadi bapak-bapak yang sabar? Mau nggak? Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan membuat bapak-bapak semua jadi orang yang sabar? Bagaimana caranya? Ditumpangin tangan sama pendeta Sakti Mandraguna, soal tumpang tangan, rebah, guling-guling, nangis-nangis, begitu bangun, puji Tuhan Pak Pendeta saya udah sabar. Begitu caranya? Percayalah, bapak-bapak ditumpangin tangan sampai rambut nggak numbuh lagi, nggak akan sabar bapak-bapak. Halo? Menyebalkan hadir dalam kehidupan kita supaya apa? Keluar kesabaran. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan mau nggak bapak-bapak di sini jadi orang bapak-bapak yang bisa mengampuni? Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Tuhan membuat bapak-bapak jadi bapak-bapak yang mengampuni? Tuhan kirimkan orang-orang jahat hadir dalam hidup kita. Halo? Mau dengar? Kebenaran ketiga, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yang ketiga, milikilah hati yang rela untuk disakiti lagi. Amin. Loh, jangan. Saya di situ bukan belief, Pak, tapi trust. Bapak-bapak bisa bedain nggak antara belief dengan trust? Belief ini begini, Pak, ini belief. Bapak-bapak percaya nggak kalau kursi ini bisa menampung berat badan saya? Percaya? Nah ini belief nih, Pak. Saya percaya kursi ini bisa menampung berat badan saya. Trust ini begini. Saya percaya kursi ini bisa menampung berat badan saya. Ini trust. Daud itu bukan hanya sekedar belief sama Tuhan, tapi dia trust, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak, jadilah seperti pohon zaitun yang bertumbuh menghijau di dalam rumah Allah. Tuhan memberkati. God bless you all. Haleluya.